Hai halo Sobat Netchess semua. Pada video kali ini saya akan mengulas pertandingan catur menarik yang dimainkan dua orang Grandmaster muda asal Eropa, yaitu antara Grandmaster Jan Krzysztof Duda dari Polandia melawan Grandmaster Anish Giri dari Belanda. Di sini Duda bermain sebagai putih dan Anish Giri sebagai hitam. Pertandingannya berlangsung dalam Meltwater Championship Tour Final di platform Chess 24 tahun 2022. Duda sebagai putih mengawali dengan mendorong D4, dijawab Anish Giri kuda F6, pion C4, lalu E6, dan dengan formasi ini kita berada dalam pembukaan Indian Defense. Duda lanjut kuda sayap raja ke F3 dan Giri mengajak pertukaran pion. Duda mengabaikan dan melompatkan kuda satunya ke C3. Gajah meluncur memangku kuda dan barulah Duda pion pukul pion. Pion lantas membalas dan Duda juga mengepin kuda dengan gajah gelap. Kuda hitam sayap menteri melindungi dan di sini Duda menggeser benteng melindungi kuda dua kali dari tekanan gajah. Pion lalu mengusir gajah, dijawab gajah mundur ke H4, tetap mempertahankan pin. Pion terus mengusir dan gajah terpaksa mundur. Di sini Duda sudah berhasil mengacak-acak sayap raja sehingga kecil kemungkinan Anish Giri untuk rokade pendek. Kuda lantas turun menyerang kuda dua kali bersama gajah dan di sini Duda membawa menteri ke B3 menyerang gajah sekalian melindungi kuda tiga kali. Anish Giri langsung saja gajah pukul kuda dan pion membalas. Kuda hitam lalu B6, direspon pion E3, tentu membuka jalan keluar untuk gajah. Anish Giri terus mendorong pion untuk membongkar sayap raja putih dan Duda pion maju menyerang pion. Anish Giri membiarkan dan lanjut pion maju menyerang gajah. Gajah kabur sambil menyerang benteng, lalu pion menghalangi. Karena gajah sudah terjebak, Duda membiarkan dan lanjut pion pukul pion. Anish Giri tentu pion kali gajah, dan di sini terlebih dahulu gajah menyerang raja sekaligus mengosongkan petak rokade. Pada posisi ini, Anish Giri tidak memblok serangan gajah, tapi raja digeser ke F8. Kuda lanjut memukul pion dan raja dibawa ke G7 menghindari skak benteng oleh kuda di G6. Di sini Duda lanjut menyerang kuda dengan gajah dan kuda menyelamatkan diri ke D6. Duda rokade pendek dan Anish mendorong pion untuk mendobrak kediaman Raja Putih. Di sini Duda memajukan pion dua langkah dan tentu di sini ada kesempatan Anish untuk memainkan en passant. Jika Anish memakan pion dengan en passant, maka dengan senang hati benteng akan membalas dan benteng tersebut menguasai lajur F sepenuhnya. Di sini pun pion akan kehilangan ikatan dengan sahabatnya yang menjadikannya menjadi pion lemah. Mengingat hal-hal tersebut, Anish Giri tidak melakukan en passant, tapi benteng digeser ke F8 untuk menguasai lajur F. Duda santai dan memajukan pion ke E4. Anish terus saja mendobrak pertahanan Raja Putih, dan di sini Duda pun terus saja lanjut mendorong pion. Menteri hitam lalu turun ke G5 menyerang pion tiga kali, serta dimaksudkan untuk membantu pion-pion mendobrak sisi Raja Putih. Karena menteri meninggalkan penjagaannya terhadap pion C7, di sini dengan senang hati Duda memakan pion dengan benteng skak. Raja menyelamatkan diri ke G8, lalu Duda menarik mundur gajah untuk memberi jalan bagi menteri bermanuver ke sayap raja. Di sini Anish Giri merespon dengan menteri ke D2 menyerang pion untuk skak, diabaikan oleh Duda dan menteri tetap dibawa bermanuver ke sayap raja. Dan di sini pun menteri membidik petak G4 untuk skak. Lalu Anish Giri malah mengorbankan gajah pukul pion F5. Setelah gajah pukul pion, Duda menjawab dengan pion kali gajah, lalu menteri kali pion skak, raja ke H1, dan lihatlah teman-teman. Di sini ada kesempatan untuk menteri hitam memukul kuda, mengembalikan defisit satu perwiranya. Namun apa yang akan terjadi jika menteri kali kuda? Tentu di sini hitam akan kena skakmat dalam 3 langkah saja.
dimulai dengan Menteri skak di G4, memaksa Raja ke H8, Menteri H5 kembali skak, Raja kembali, dan terakhir Menteri H7 skak mat. Jadi pada langkah aslinya, Giri tidak berani mengambil kuda dan memilih menawarkan pertukaran benteng untuk mengurangi tekanan di baris ke-7. Namun, apakah teman-teman tahu langkah berikutnya dari Duda ini? Di sini dengan gagah berani, Duda membawa benteng skak ke G7, pengorbanan benteng. Di posisi ini, tentu Anies Giri harus menerima pengorbanan benteng. Karena jika Raja geser ke H8, Anies Giri akan kena skak mat dalam 4 langkah. Setelah Raja kali benteng, lalu lanjut pion maju menyerang Raja. Raja menyelamatkan diri ke H6, kuda G4, lalu Raja G5, dan langkah mengejutkan lagi di sini, Duda mengorbankan menteri meluncur ke F5 skak. Raja tidak bisa bergerak dan memaksa kuda pukul menteri. Setelah kuda kali menteri, benteng langsung kali kuda kembali skak. Di sini Raja tidak mungkin pukul kuda, karena jika Raja kali kuda, maka skak mat tragis dengan pion H3. Jadi Raja dipaksa kabur ke G6, dan di sini Duda menggeser benteng ke E5 open skak. Dan sampai pada langkah ini juga, Anies Giri menyerah kalah. Anies Giri menyerah karena kalau dilanjutkan, Raja hanya tinggal punya satu petak aman, yaitu ke F7. Akan dilanjut benteng E7 kembali skak, langkah paksa Raja ke G8, lalu kuda ikut menyerang ke H6. Raja dipaksa mojok ke H8, dan permainan diakhiri dengan cantik, benteng ke H7 skak mat. Lihatlah teman-teman, meskipun di sini Duda kalah jauh jumlah perwira, karena pengorbanan benteng dan menterinya tadi, tapi 3 perwira Duda di sini bekerja sama dengan baik. Benteng dan kuda penyerang, gajah support system sebagai sniper, dan tentu di sini ada pion nakal sebagai penghalang gerak langkah Raja. Padahal di H1 pun, Raja Putih sudah siap di skak mat dengan benteng atau menteri meluncur ke baris pertama. Tapi karena tanpa jeda skak dari Duda, Anies Giri pun harus kewalahan mengamankan Raja yang terus-terusan di skak. Coba kita kembali ke posisi ini sebentar teman-teman. Kita buktikan kalau Duda berhenti skak sekali saja atau melakukan satu kesalahan, maka keadaan akan berbalik. Misal pada posisi ini, benteng bergeser ke F4 menyerang menteri dan open skak, Raja akan kabur ke F7 dan di sini posisi Raja sudah sangat aman. Pun jika benteng kali menteri, maka benteng meluncur menyerang Raja, benteng menutup, dan benteng kali benteng skak mat. Maka dari itu, Duda hanya fokus menyudutkan Raja Hitam dengan sisa perwiranya yang ada dan tidak melakukan gerakan lain yang berpotensi menghentikan serangan atau memberi tempo pada Anies Giri untuk melakukan counter attack. Sungguh permainan yang sangat inspiratif ya teman-teman. Semoga menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channelnya Chess ini ya teman-teman.